Setiap minggu dalam program Life Unlimited kita temukan sesuatu yang luar biasa tentang Yesus. Yesus itu seperti apa? Mau tahu apa yang kita akan belajar hari ini? Marilah kita masuk bersama-sama dalam program Life Unlimited. Halo pemirsa Life Unlimited yang luar biasa, apa kabar? Saya harap semua baik-baik, sehat-sehat dan luar biasa semangat bersama dengan Yesus. Nah, kita sudah memasuki tema dalam program Life Unlimited seperti Yesus. Kita mau tahu Yesus itu seperti apa sebenarnya. Bukan saja apa yang diceritakan orang lain dalam pikiran kita yang pernah kita lihat dalam gambar atau video. Tapi Yesus itu benar-benar seperti apa. Biar kita bisa benar-benar mengenal dia. Dan bukan saja sampai di situ. Supaya kita bisa menjadi seperti Yesus juga. Kita alami dia, kita menjadi seperti dia. Luar biasa. Tapi sebelum kita masuk dalam tema kita, saya mau kita baca kesaksian. Karena sepanjang program ini, Life Unlimited, akan ada nomor WA, nomor yang bisa dihubungi untuk call center. Nah, ada tim Life Unlimited yang siap untuk doakan semua pemirsa dengan masalahmu, dengan sakit penyakitmu. Dan kita sering melihat mukjizat terjadi. Hari ini ada kesaksian. Coba kita lihat kesaksian hari ini dari mana. Ada yang dari Jayapura, Papua. Ada seorang ibu minta doa untuk kakaknya yang sedang stres, tensinya naik sehingga mengalami gejala stroke. Tidak bisa gerakkan kaki dan tangan sebelah kiri. Tapi puji Tuhan, selanjutnya ibu ini memberi kabar kalau kakaknya sudah pulang dari rumah sakit dan Tuhan sudah pulihkan. Wow, kabar yang sangat luar biasa, baik. Kami sangat senang dan merayakan bersama dengan ibu dari Jayapura ini untuk pulihan dan kesembuhan kakaknya yang dialami oleh Yesus. Kalau ada yang lain yang mau hubungi kami setelah program selesai, hubungilah kami. Kami sangat senang sekali untuk menjadi saksi apa yang Yesus lakukan. Dia sungguh berkuasa, tetap sanggup untuk memulihkan, menyembuhkan, membebaskan, dan melakukan banyak yang lain. Nah, kita belakangan ini memang belajar lebih-lebih lagi seperti apa Yesus ini. Saya harap ini akan buat kita lebih lagi ya tertarik untuk belajar Yesus ini memang seperti apa. Ya, kita sudah belajar bahwa Yesus itu tidak sombong. Yesus memang merendahkan diri, sampai merendahkan diri datang ke dunia, sampai pun mau mati untuk kita. Kita belajar bahwa Yesus itu menerima anak-anak. Tidak membatasi usia, tidak membatasi siapapun, tapi dia menerima kita semuanya. Kita sampai belajar bahwa Yesus itu sampai menggunakan hal yang sederhana, seperti makan-makan, dengan tujuan yang jauh lebih. Dia gunakan makan-makan untuk menjangkau yang baru, menjadi sahabat bagi semua orang, untuk melakukan tujuan yang ajaib. Yesus benar-benar unik, kreatif, penuh dengan kasih sayang, luar biasa. Dan hari ini kita akan belajar bahwa Yesus lakukan sesuatu yang bahkan mungkin mustahil bagi manusia. Apa itu? Seperti Yesus adalah mengasihi musuh-musuh. Nah, Yesus pun minta sesuatu yang ajaib luar biasa. Bukan saja untuk mengasihi yang kita sukai, yang baik kepada kita, tapi mengasihi musuh-musuh kita. Mari kita lihat dari perkataan Yesus sendiri. Dia katakan dalam Matius 5, kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Itu yang biasa dari manusia, itu biasa di dunia. Kasih yang sesama, yang kita suka, dan membenci. Tetapi aku berkata kepadamu, ini yang baru dari Yesus. Yesus ubahkan segala sesuatu. Kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini bukan saja untuk musuh-musuh, mungkin orang yang kita nggak sukai. Tapi ini bahkan dia katakan orang yang menganiaya. Artinya orang yang sengaja membuat susah. Orang yang menganiaya itu bisa orang yang bukan sampai pukulin kita, penjarakan kita, mau membunuh kita. Sampai orang yang begitu membuat kepada kita,
Nah ini balasannya Yesus katakan bukan saja abaikan, bukan saja sampai nggak benci, itu udah cukup luar biasa. Yesus minta kita untuk kasihilah dan berdoa bagi mereka. Wush, wow, Yesus, itu permintaan yang sangat sulit sekali mungkin kita rasakan. Tapi memang marilah kita lihat Yesus sendiri melakukannya. Yesus tidak hanya minta kita lakukan sesuatu yang dia sendiri tidak melakukan. Sangat penting sekali untuk mengerti hal ini. Hai pemirsa Life Unlimited. Apapun yang Yesus minta kita lakukan, artinya bukan saja Yesus sendiri melakukannya, tapi dia yang akan memberi kemampuan itu kepada kita supaya kita sanggup untuk melakukannya. Itu kabar baik untuk kita. Nah mungkin kita semua belum sampai, saya merasa Susan Hoover belum sampai ya kepada permintaan Yesus ini. Tapi kita bisa tetap berdoa untuk Yesus ubah ke kita. Kita memang tujuannya ini kan, mau belajar Yesus itu seperti apa. Dan mau alami dia supaya kita menjadi sama seperti dia. Nah kalau kita lihat Yesus ajarkan untuk bukan saja mengabaikan, bukan saja diam-diamin, tapi untuk sampai mengasihi musuh-musuh. Tapi Yesus sendiri juga melakukannya. Nah itu yang sangat penting sekali. Yesus tidak seperti minta kita lakukan sesuatu yang dia sendiri tidak jalani. Nah saat Yesus di dunia, dia selalu setiap hari difitnah, dianiaya, diejek-ejek, ditolak, padahal dia Tuhan. Nah kalau itu kita aja alaminya, manusia yang gak sempurna. Mungkin kita pun bisa sampai gak senang, kita bisa sampai gak tahan, mau membalas, dan yang lain-lain. Tapi kalau Yesus adalah Tuhan sempurna, tapi dia bisa menahan dirinya untuk tidak balas dendam. Dan dia bisa sampai benar-benar melakukan hal ini. Nah, kalau saya kasih contoh-contoh, saya bisa sampai program ini nggak cukup waktunya untuk saya kasih contoh-contoh apa yang Yesus lakukan. Nah, bukan saja saya bisa katakan dengan contoh-contoh orang yang coba melakukan ini kepada Yesus, Yesus tidak membalasi mereka. Ya, ada banyak musuh, banyak sekali musuh Yesus. Mereka terus-menerus mau tangkap dia, mau bunuh dia, selalu punya rencana yang jahat terhadapnya. Bukan saja itu, tapi tahu nggak bahwa kita semua pernah ada atau bahkan mungkin sampai saat ini pernah menjadi seperti musuhnya Yesus atau musuhnya Tuhan. Artinya pernah ada waktu mungkin di mana kehidupan kita di mana kita belum peduli tentang Tuhan. Kita tidak mau Tuhan. Mungkin kita pun mengenal orang seperti itu. Masih ada saat ini. Nah, luar biasa sekali berkata dalam firman-Nya. Ini adalah bukan saja Yesus. Syukurlah Yesus waktu dia di dunia dengan balas dendam sama orangnya seperti itu. Tapi juga kepada kita. Dan ini kuncinya ayat yang luar biasa dalam Roma 5. Saya harap kita semua bisa dapat pewahyuan firman Tuhan ini hari ini. Roma 5 ayat yang ke-9 dan yang ke-10 berkata seperti ini. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya itu Yesus, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Bahkan ayat 11 berkata apa? Dan bukan hanya itu saja, kita malah merega dalam Allah oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Nah, berkata dalam ayat ini, pernah ada waktu di mana kita masih seteru, di mana kita masih seperti musuhnya Tuhan. Mungkin kita masih lawan Tuhan, mungkin kita nggak mau peduli tentang Tuhan. Tapi pada waktu itu, Dia pun rela mati untuk kita. Dia pun rela mendamaikan kita dengan Allah saat kita nggak layak sama sekali. Saat kita masih melawan, saat kita masih nolak, saat masih kita nggak mau. Wow, bahkan saya mau katakan kepada kita hari ini, mungkin pasti ada saat ini pemirsa yang belum percaya kepada Yesus. Bayangkan, ini pada saat ini pun belum percaya kepada Dia. Dia sudah mengasihimu, Dia sudah rela mati bagimu, Dia sudah menderita bagimu, Dia sudah bangkit bagimu, Dia sudah lakukan segala sesuatu. Masih mungkin benci sama Dia, masih mau menerima Dia, tapi Dia mengasihimu.
wow, Yesus itu luar biasa. Betapa saya bersyukur kepada Tuhan. Sebelum saya berpikir tentang dia, sebelum saya peduli tentang dia, sebelum saya mau percaya kepadanya, dia sudah lebih dahulu mengasihi saya. Saat kita masih berseteru dengan dia, saat kita masih musuh-musuhnya, dia mengasihi kita. Jadi syukurlah. Yesus mengajarkan mengasihi musuh-musuh. Jangan saja pikir yang jahat-jahat. Pikirkan Yesus mengasihi kita. Wow, itu buktinya yang terbesar, luar biasa sekali. Yesus benar-benar bukan saja mengatakan dengan kata-kata, dia rela melakukannya. Ajaib. Nah, bukan saja sampai di situ. Saya juga bisa kasih bukti-bukti yang lain. Tapi bukti yang terbesar, kita harus ingat, bukan saja yang jahat-jahat, yang lain-lain, yang salibkan Yesus adalah musuhnya, tapi kita ini. Ingat, kenapa Yesus itu disalibkan? Itu karena dosamu dan dosaku. Kita juga ada bagian yang menyalibkan dia. Bukan saja orang yang benar-benar pakukan tangannya ke salib. No. Tapi semua perbuatan kita adalah alasan kenapa dia disalibkan. Tapi dia melakukannya semuanya karena memang dia mengasihi kita semua. Dan ada satu kisah orang yang tangkap Yesus. Ada caranya yang luar biasa. Yesus berbelas kasihan dan mengasihi mereka. Orang yang tangkap dia, yang mau salibkan dia. Pernah nggak perhatikan? Nah, untuk ini terjadi di Taman Getsemani. Daripada saya ceritakan kejadian Taman Getsemani, duduk di sini di kursi ini, lebih baik ikut saya waktu saya pernah ke sana, berdiri di depan Taman Getsemani untuk saya ceritakan kejadian ini. Di sini di Taman Getsemani, dan banyak hal yang kita bisa ceritakan di sini, bagaimana Yesus berdoa sebelum dia akan disalibkan. Tapi satu hal yang jarang kita ingat adalah ada kesembuhan yang terjadi di sini. Nah, saat ini ada Yudas yang datang dan dia mau hinakti Yesus di tempat ini. Dan dia datang dengan banyak tentara prajurit yang datang untuk tangkap Yesus. Ada Petrus mau jaga Yesus dan dia ambil pedangnya dan potong telinga dari satu orang prajurit itu. Nah, yang sangat luar biasa adalah Yesus ambil waktu berhenti, ambil telinga orang ini, dan kembalikan telinganya, sembuhkan. Nah, ingat, ini adalah orang yang datang untuk tangkap dia, untuk salibkan dia. Tapi Yesus ambil waktu untuk menyembuhkannya. Nah, ini sangat dahsyat bagi saya. Dan buat saya untuk melihat hati Yesus yang begitu luar biasa. Dia punya belas kasihan dan ingin menyembuhkan orang yang mau tangkap dia dan salibkan dia. Artinya hati Yesus begitu luar biasa bagi semua orang. Tidak peduli siapapun, Yesus rindu mereka sembuh, rindu mereka pulih, dan dia punya belas kasihan yang luar biasa. Nah, ini satu hal yang luar biasa. Saya belajar tentang kesembuhan dan hati Yesus bagi semua manusia. Wow, ini kisah kesembuhan yang jarang dibahas, jarang kita ingat, luar biasa. Bukan saja menunjukkan kuasa Tuhan, tapi kasih Yesus. Ini orangnya kita bisa katakan layaklah potong kepalanya, bukan saja potong telinganya. Ya, untuk orang yang mau tangkap salibkan Yesus. Dan ini bisa dibaca, buktinya ada dalam firman Tuhan dalam Lukas 22. Ayat yang ke-50, dan ada seorang yang mereka menyerang hamba besar, itu si Petrus, muridnya Yesus ya, putus telinga kanannya. Ayat 51, tetapi Yesus berkata, sudahlah itu. Yesus pun tidak mau mereka lawan-lawan. Ini musuh-musuh, Yesus pun tidak mau izinkan lawan-lawan. Lalu dia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Wow, ada pertama kali saya terima puayun ini, saya merasa seperti otakku mau meledak. Seperti terlalu ajaib. Masa sih Yesus, dia tahu orang ini tangkap, ini ikuti Yudas pengkhianat, mau tangkap dia, mau salibkan dia. Ini adalah orangnya. Ini adalah hamba bagi imam besar. Mungkin kita katakan layaklah kehilangan telinganya, pendengarannya. Tapi Yesus katakan, ini dia begitu mengasihi musuh-musuhnya. Dia pun rela menyembuhkan mereka pada detik-detik mereka tangkap dia untuk menyalibkannya. Wow. Yesus benar-benar mengasihi semua orang. Nah, bayangkan apa salahmu? Apa salahku? Yesus tetap mengasihi kita. Bayangkan dia bisa mengasihi orang yang bahkan menyalibkan dia, mau membunuh dia. Dia mengasihi semua.
Ini luar biasa sekali. Dan itu Lukas 22. Dan kalau kita lanjut baca cerita, setelah dia menyembuhkan orangnya, mereka tetap tangkap. Padahal baru bukti dia adalah Tuhan, ya kan? Dia menyembuhkan, dia kembalikan telinganya, menyembuhkan. Mereka tetap tangkap, mereka tetap bawa dia, ikuti semua cara-caranya sampai mereka mau salibkan. Sampai titiknya, mereka pakukan tangannya ke salib. Mereka dirikan salibnya, dia menderita, darahnya bercurah. Sampai semuanya dia dipukulin, dia begitu menderita dengan semuanya. Lagi dengan mati sebagai seorang kriminal. Bahkan tidak ada baju lagi. Begitu dalam posisi malu, menderita, mengalami rasa sakit yang terajaib yang ada. Dosa kita semuanya dipindahkan ke atasnya. Dia lagi ambil hukuman mati semuanya. Dia lihat orang di bawahnya, ejek-ejek dia. Apa yang dia katakan? Bukan terkutuklah semuanya. No. Ini pas setelahnya. Ayat 34 Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mereka di situ lagi buang undi untuk membagi pakaiannya. Mereka lagi lihat siapa yang dapat pakaiannya, siapa yang dapat apa. Gak peduli dia mati. Dan dia lagi mengampuni mereka. Ini kasih Yesus yang jauh lebih tinggi daripada mungkin yang bisa dimengerti oleh pikiran manusia. Dia berkata di dunia, yang ajaran di dunia adalah mengasihi sesama, mengasihi kawan-kawan, mengasihi keluarga, benci musuh. Tapi Yesus lakukan yang berbeda. Dia mengasihi sampai ke musuh-musuh. Dan dia minta kita lakukan yang sama. Doain, mengasihi, bahkan yang menganiaya. Yang menganiaya dia sampai membunuh dia, dia tak mengasihi. Artinya Yesus mengasihimu saat ini. Yang membenci dia, yang ejek-ejek dia, yang fitnah dia, yang apapun semuanya dia pun mengasihi. Dan kasih Yesus itu bukan saja disalib, kasih Yesus itu bukan aja dalam pribadinya. Firman Tuhan luar biasa berkata ini, saat kita percaya kepada dia, kita menerima hadiratnya, kita menerima kasih dia itu di dalam diri kita. Kita juga diubahkan untuk kita mengasihi seperti dia mengasihi kita. Dan mengampuni seperti dia mengampuni kita. Wow, itu luar biasa. Itu mungkin kita pikir terlalu tinggi, terlalu ajaib. Nah seperti ini, coba bayangkan. Kalau Yesus melakukannya, ya kita mengerti dia adalah Tuhan. Dia mungkin boleh tahan emosinya. Orang membunuh dia tetap bisa mengasihi. Wow, itu luar biasa karena dia Tuhan. Tapi bagaimana untuk kita? Tapi seperti ingat yang saya katakan pada awal. Tuhan tidak pernah minta kita lakukan sesuatu di mana dia tidak lebih dahulu melakukannya dan berikan kemampuan kepada kita. Contohnya seperti ini. Kalau saya katakan kepada pemirsa saat ini, oke, catat poin ini, catat, yuk, catat. Tapi tidak ada yang kasih pulpen kepada pemirsa. Jadi saya katakan catat, kenapa nggak catat? Terus saya marahin, aku katakan catat poin ini. Kadang-kadang saya lakukan itu, saya ngajar di sekolah Alkitab ya. Catat, mana ada sesuatu yang nggak catat ya. Nah, gimana kalau saya bisa marah-marah? Kalau saya nggak lebih dahulu kasih kemampuan. Kalau nggak ada yang kasih pulpen, kalau nggak ada yang kasih kemampuan untuk tulis. Nah gimana kalau saya curi ke semua pulpen, terus saya suruh catat. Marah kalau nggak catat. Itu kan nggak masuk akal, nggak mungkin. Harus lebih dahulu, bisa nggak melalui TV ini kasih pulpen, baru bisa catat. Kan baru masuk akal. Baru kasih kemampuan, baru kasih alatnya, baru saya minta melakukan sesuatu. Betul nggak? Nah sama dengan Yesus. Nah ini luar biasa, ini kuncinya. Nah banyak orang ini merasa salahnya. Mereka merasa mau mengasihi musuh, mau mengampuni orang. Tapi merasa tidak mampu sama sekali. Bagaimana caranya? Ini kuncinya dalam Efesus 4. Efesus 4 ayat 31. Oh, ini permintaan tinggi dari para Tuhan. Segala kepahitan, keraman, kemarahan, tekanan, fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan.
Nah Tuhan katakan buang. Artinya untuk kita buang-buang semuanya seperti ini. Artinya dia berikan kuasa kepada kita. Kita sanggup melakukannya. Tuhan tidak akan minta kita lakukan sesuatu yang kita tidak sanggup lakukan. Nah ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kuncinya di sini. Nah sebelumnya kadang-kadang Yesus katakan kan mengampuni supaya diampuni. Betul. Tapi sekarang ini Efesus sudah masuk dalam perjanjian baru. Di mana Yesus sudah kasih salibnya. Di mana Yesus sudah mati, bangkit, dan pengampunan dari para Tuhan sudah tercurah atas kita. Dan dosa kita sudah dihapuskan. Nah sekarang sudah berbeda. Mungkin sebelumnya kita merasa dalam perjanjian lama ada perintah Tuhan kita tidak sanggup lakukan. Betul. Karena Tuhan mau kita sadar bahwa kita tidak sanggup untuk melakukannya. Kita perlu Tuhan lakukan lebih dahulu, baru kita sanggup melakukannya. Nah dalam perjanjian baru itu yang terjadi. Yesus melakukan semuanya lebih dahuluan. Tuhan memberi kepada kita. Kita alami, baru kita sanggup untuk memberi kepada yang lain. Nah itu kenapa kita sanggup mengampuni orang yang bahkan lakukan yang jahat kepada kita. Kenapa kita sanggup untuk pun mengasihi mereka. Bukan itu kepaksaan karena apa yang ada dalam kita, kesanggupan itu tidak ada. Tapi sebagaimana Allah di dalam Kristus Yesus, di dalam Kristus itu sendiri, Allah sudah mengasihi kita. Ingat ya, saat kita masih seturut dengan Dia, Dia mengasihi, Dia mati bagi kita, Dia melakukan yang terbesar bagi kita. Sebagaimana Dia telah mengampuni kita. Kalau ingat, 1.000.000 dosaku, Yesus sudah ampuni. Makanya 1 dosa mereka dapat aku mengampuni. Betul nggak? Ingat semua kesalahan kita, ingat semuanya. Yesus lebih dahulu melakukannya kepada kita. Baru apa yang kita terima dari para Yesus bisa keluar kepada orang lain untuk apa yang mereka lakukan. Apapun yang mereka lakukan kepada kita, tidak sejauh apa yang kita lakukan kepada Tuhan. Itu yang kita perlu sadari. Jadi pengampunan dari para Tuhan sudah mengalir kepada kita, mengampuni kita. Wow, kita yang tidak layak bersyukur atas anugerahnya. Dan karena itu, pengampunan yang kita terima, kita alihkan kepada mereka. Tuhan ajaib luar biasa. Dia hanya minta kita lakukan sesuatu yang Dia sudah lebih dahulu lakukan dan juga berikan kemampuan untuk kita lakukan. Makanya kita mau jadi seperti Yesus dengan sanggup mengampuni dan mengasihi musuh-musuh. Karena kita bisa masuk lagu yang ini yang pas membahas ayat ini. Mengampuni dari Maria Shanti. Ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih.
Jadi saya percaya hari ini semua pemirsa Life Unlimited dia akan susah-susah mengampuni yang lain lagi. Mari kita melepaskan itu. Jangan membawa kepahitan. Jangan membawa yang gak enak lagi dalam hatimu. Hidup ini terlalu singkat. Seperti air ini tadi katakan, buanglah itu. Itu tidak menolong hidupmu. Ada Yesus. Kalau sudah ada Yesus yang ajaib, sudah berikan kemampuan untuk mengasihi dan mengampuni. Ngapain pegang-pegang kepahitan lagi? Ngapain bawa kemarahan itu? Ingat-ingat yang salah akan yang lain. Buanglah itu. Nikmatilah hidup yang baru bersama dengan dia. Nah kalau ada pemirsa hari ini paling penting. Yang belum pernah alami, yang belum pernah menerima pengampunan dari Tuhan. Itu yang terutama. Tidak mungkin kita mengasihi, mengampuni yang lain kalau kita belum menerima dan mengalami kasih dan pengampunan daripada Yesus. Inilah waktunya. Inilah waktunya loh pemirsa Life Unlimited. Jangan tunggu lagi. Pengampunan yang sempurna sudah disediakan. Mungkin sebelumnya tidak peduli tentang Tuhan. Masih melawan dengan Tuhan. Tapi dia mengasihimu. Dan dia sudah mati. Itu disalibkan. Itu ambil hukuman dosamu, ambil hukuman mati bagimu. Siapapun benar pemirsa hari ini yang mau menerima saat ini dimanapun berada, ikuti saya dalam doa ini. Terima pengampunan daripada Tuhan. Ikuti saya, ulangi doa ini, katakan, Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu, untuk pengampunanmu. Saya terima saat ini. Dosaku dihapuskan. Saya terima kebenaran-Mu. Saya terima hadirat-Mu, Yesus. Saat ini, saya jadi ciptaan baru. Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Dan berkata dalam firman-Nya bahwa dosa kita dia ambil dan dia buang sejauh timur dari barat. Jauhnya. Dia benar-benar menjadikan kita baru. Mengalami saat ini kasih-Nya, pengampunannya. Sampai hatimu penuh, sampai itu mengalir keluar kepada orang lain. Wah, hidup kita diubahkan. Luar biasa sekali. Yang ikuti saya hari ini doa terima Yesus. Segera hubungi kami. WhatsApp kami, WA kami. Ceritakan, saya baru tadi ikut doa, terima Yesus. Dan kami mau menjelaskan, ceritakan lebih lagi. Yesus dan kasih-Nya bagimu. Segera hubungi tim kami. Ya, dan minggu depan kita akan jumpa lagi dalam program Life Unlimited ini. Dan ceritakan seperti Yesus lebih lagi. Temukan sesuatu yang lebih ajaib lagi tentang dia. Sampai kita jumpa lagi. God bless you all. See you next week. Bye-bye.